Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Nova Arianti dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, informasi seputar kesehatan. Banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin untuk menuju pernikahan. Tidak hanya persiapan gaun maupun gedung, namun calon pengantin juga harus mempersiapkan kesehatannya, yakni dengan melakukan pengecekan kesehatan si calon pengantin. Untuk membahas hal tersebut, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Oni Erawati MM, dokter umum sekaligus Kepala UPT Puskesmas Kelua, Bu ya? Iya. Baik, selamat datang di studio kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu ya. Baik, langsung saja, Bu. Sebenarnya haruskah calon pengantin itu melakukan cek kesehatannya, Bu? Harus. Jadi seorang sepasang ya, sebenarnya sepasang calon pengantin itu laki-laki dan perempuan itu harus untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan, dalam artian memeriksakan diri tentang kesehatannya. Jadi harus ya. Jadi jawabannya harus, jangan kada. Pengecekan kesehatan seperti apa, Bu, untuk calon pengantin? Nah, ketika calon pengantin itu datang ke Paskes, dia ada alur pelayanan yang harus dilalui oleh seorang yang mau kita lakukan pemeriksaan dari loket pendaftaran, kemudian dia akan masuk ke ruang KIA. Di KIA itu nanti dia akan diberikan suatu konseling dulu, di mana konseling kepada calon pengantinnya. Terus dia akan mendapatkan screening kesehatan, di mana screening kesehatannya ada dua. Jadi screening melalui laboratorium, jadi dia akan dilakukan pemeriksaan lab. Jadi memeriksa golongan darah, memeriksa HB, memeriksa juga tentang tes untuk kehamilan dan juga hepatitis. Nah, kalau selanjutnya di dalam tes pemeriksaan tersebut juga nanti dianukan tentang konseling bagaimana sih membina suatu hubungan rumah tangga yang baik, bagaimana nanti mempersiapkan kalau habis menikah, punya anak, hamil, bersalin dan lain sebagainya. Jadi di dalam KIE itu sangat banyak sekali hal-hal yang akan dibicarakan oleh antara bidan dengan pasangan pengantinnya itu. Berarti diberikan perbekalan dulu, Bu, ya? Iya, betul. Oke, baik. Bagaimana dengan imunisasi sebelum menikah nih, Bu? Apakah ada atau seperti apa, Bu? Iya, jadi sejak tahun 1986 itu pemerintah kita itu sudah memberikan suatu keharusan bahwa kita harus ada suntikan vaksin sebelum kita menikah. Jadi cuman di sini, Mbak, seringkali adalah yang datang itu kan cuman wanitanya ya, sedangkan pasangannya laki-lakinya itu tidak ikut datang. Idealnya datang juga supaya kita dua-duanya itu mendapatkan screening pelayanan kesehatannya. Jadi, tapi kalau untuk suntikannya sendiri itu memang pada wanitanya. Jadi memang ada suntikan namanya itu vaksin TT untuk orang sebelum dia menikah. Kenapa laki-lakinya tidak mendapatkan vaksin juga, Bu? Karena kan kalau kita menikah maka resikonya itu akan banyak terjadi pada wanitanya. Wanita yang nanti akan mengandung, hamil, terus itu juga nanti waktu melahirkan. Tadi kan vaksin tetanus toksoid, Bu ya? Iya, TT. Itu berapa banyak jenisnya sih, Bu? Sebenarnya kalau jenis dari vaksin TT itu sendiri itu ada beberapa jenis dari kita itu. Jadi kalau kandungan dari vaksinnya sendiri itu sebenarnya adalah ada dua ya, kandungan aktif dan kandungan yang tidak aktifnya. Artinya kandungan aktif itu adalah kandungan yang memang dia memberikan efek terhadap suatu penyakitnya. Jadi dia yang memberikan annya. Tapi kalau yang non aktif itu adalah yang sebagai agen atau yang media untuk si yang aktif ini supaya bisa berefek terhadap yang si empu diri. Kalau jenisnya sendiri banyak. Semuanya disuntikan atau seperti apa, Bu, untuk calon pengantinnya? Jadi pada saat kita mau menikah itu sebenarnya ada 5 jenis yang vaksin yang sampai saat ini itu bisa diberikan kepada orang yang mau menikah. Tapi tidak seluruhnya harus disuntikan. Yang pasti itu adalah yang TT. Jenis yang bisa kita pakai pada saat kita mau menikah itu sebenarnya satu, ada yang disebut dengan vaksin HPV. Vaksin HPV ini melindungi wanita dari salah satunya adalah karsinoma. Terus itu juga kalau pada laki-laki itu bisa untuk yang kondiloma acuminata, penyakit yang istilahnya apa? Jengger ayam gitu ya. Terus juga kalau ada vaksin yang untuk TORCH. Nah, terus itu juga ada vaksin yang untuk hepatitis, itu ada. Terus yang berikutnya itu juga kalaunya ini
Vaksin dalam artian untuk melindunginya itu yang paling utama adalah yang TT ini. Jadi dari 5 vaksin yang kita butuhkan pada saat kita mau menikah, maka vaksin TT lah yang wajib untuk yang ibu calon nanti yang mau menikah itu harus disuntikan. Baik. Sebenarnya apa sih Bu kandungan di dalam vaksin tersebut, Bu? Oh iya, kandungan dari vaksin di dalam vaksin TT, tetanus toxoid itu adalah kuman yang inaktif ya, tidak aktif lagi, yang istilahnya, dan dia itu jar kita itu mampu untuk memberikan suatu respon di tubuh kita sehingga kita memiliki nanti antibodi terhadap terhadap sesuatu yang akan masuk ke tubuh kita, itu sudah ada lawannya. Jadi itu sudah dimatikan ya, sudah tidak aktif lagi. Berarti memiliki manfaat sendiri Bu ya? Iya betul. Apabila vaksin tersebut disuntikan ke si calon pengantin, adakah efek samping yang dirasakan Bu? Misalkan seperti demam, sakit kepala dan sebagainya. Iya. Jadi pada saat disuntikan itu pasti akan ada timbul suatu respon tubuh. Yang pasti dulu bila disuntik itu kita pasti sakit. Biasanya tuh singkal ya orang sini. Jadi bilanya kena sedikit tuh kayak aduh sakitnya gitu. Tapi sebenarnya ini secara individual Mbak. Dalam artian tidak semua orang tuh sama seperti itu. Demam tidak mesti harus ada demam jar kita itu. Jadi tidak tentu satu orang dengan orang lain itu sama. Misalkan ada calon pengantin yang enggan untuk disuntikan Bu, kira-kira apa sih Bu akibat yang akan ditimbulkan nanti ke depannya? Iya, jadi vaksin ini kan tujuannya adalah untuk supaya kita tidak terkena tetanus. Artinya mencegah supaya kita tidak terjadi tetanus, di mana resiko untuk terjadinya tetanus itu sangat besar terhadap ibu yang dalam kondisi kita mau menikah itu adalah satu, pada saat malam pertama misalnya gitu ya. Terus untuk mencegah terjadinya kuman itu masuk lewat robekan selaput darah kita pada saat malam pertama. Itu jadi pertama kali disuntik kan sudah ada efeknya tuh, artinya sudah dapat di kitanya. Terus yang kedua nanti pada saat dia hamil melahirkan. Nah pada saat melahirkan kan kita tidak tahu, kita berencana mau ke rumah sakit, ternyata sampainya ke dukun beranak misalnya. Nah, ke dukun beranak mungkin alat-alat yang digunakan kan tidak sesteril yang ada di rumah sakit misalnya gitu. Jadi bisa saja kita terkena infeksi itu dari itu tadi yang waktu kita lakukan persalinan tersebut, dan juga kepada bayi kita jelas lewat pada saat kita memutus antara tali pusat dengan ibunya itu kan dipotong. Nah, alat yang digunakan itu steril apa tidak? Masalahnya dia akan bisa lewat sawar plasenta itu, tali pusat itu, lalu jadi sakit ke anaknya. Apakah ada syarat khusus Bu untuk calon pengantin agar bisa disuntikan vaksin tetanus toxoid itu Bu? Oke. Sebenarnya yang pasti mungkin kalau orang mau suntik apa saja, vaksin apa saja, itu satu, kondisi tubuh harus bagus. Kondisi tubuh harus bagus artinya dia tidak dalam kondisi infeksi akut, tidak demam, tidak lagi demam. Tapi kalau dia cuma demam ringan-ringan saja sih tetap boleh disuntikan. Kontraindikasi penyuntikan vaksin itu adalah satu, misalnya dia diketahui sudah pernah disuntik waktu dulu kecil dan dia alergi. Nah itu tidak boleh disuntikan, artinya sudah pernah ada trauma terlebih dahulu. Sudah tahu kita bahwa dia tidak cocok. Terus yang kedua juga kalau misalnya dia itu memiliki suatu riwayat alergi yang tidak jelas, itu lebih baik tidak disuntikan karena kita tidak tahu apakah berasal dari situ nanti timbulnya suatu alergi. Berarti ada kondisi tertentu gitu Bu untuk tidak melakukan imunisasi? Rata-rata semuanya bisa disuntikan. Kan jarang juga orang kita yang alergi seperti itu. KIPI itu biasanya tidak terlalu sering kita ini kan. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita Bu, namun tahan sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Sehat. Ya pemirsa, Anda masih di program Ruang Sehat, informasi seputar kesehatan. Dan tentunya saya juga masih bersama Dr. Oni. Dan langsung saja Bu, berapa jangka waktu dilakukan imunisasi sebelum menikah ini Bu, idealnya? Idealnya, jadi supaya terbentuk imunitas dulu, jadi kita itu bagusnya itu antara 1 bulan sampai 2 minggu sebelum kita menikah, itu kita disuntik sudah. Suntikan pertama, anggaplah seperti itu, TT1-nya dulu yang untuk yang pertama. Suntikan ini sebenarnya pada saat kita mau menikah itu kita dianggap sebagai
dulu itu kan kita punya riwayat ya waktu masih bayi. Nah, ada kan pernah dengar DPT 1, DPT 2, DPT 3 pada saat usia umur 2 bulan, terus 3 bulan dan 4 bulan. Tapi kan orang ketika di screening, tadi waktu di awal di screening masalah TT-nya itu, ibu pernah lah Bahari disuntik. Iya aku lengkap imunisasi, lengkap. Tapi kan kita tidak tahu lengkapnya itu benar-benar lengkap apa tidak. Karena pada usia 1,5 tahun dan usia 5 tahun itu di booster lagi. Jadi seharusnya suntikan TT ini lengkapnya adalah 5 kali. Jadi 5 kali seharusnya suntikan TT itu. TT1, TT2, TT3, TT4, TT5 itu untuk melindungi sampai 25 tahun. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita tanya, dok kapan bagusnya kita disuntik kalau mau menikah lah dok lah. Memang kalau mau menikah berarti suntikannya antara 2 minggu sampai 1 bulan sebelum dia menikah. Tadi kan ada TT1 sampai 5 Bu ya? Iya betul. Itu berapa lama jarak waktu suntikannya Bu? Maksudnya TT pertama ke TT kedua? Okay. Iya ya. Kan tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan maka efek yang dihasilkan juga tidak begitu pas ketika kita mau menghasilkan suatu imunitas yang bagus. Jadi misalnya TT pertama, TT1 itu hari ini disuntiknya, 0 hari. Nanti ketika TT2 dia harus memakan waktu itu 1 bulan. 4 minggu aja kita itu. Jadi 1 bulan, maka ketika dilakukan TT2 ini dia sudah memiliki kekebalan nanti itu adalah 3 tahun. Nanti antara TT2 ke TT3 itu jaraknya adalah 6 bulan. 6 bulan lagi tuh. Nanti kalau dia sudah dapat 6 bulan itu dia memiliki kekebalan 5 tahun. Istilahnya suntikannya seperti itu. Nanti ketika dari TT3 ke TT4 itu butuh waktu 1 tahun. Dari TT4 ke TT5 juga 1 tahun. Jadi dari TT1 ke TT2 itu dia memiliki kekebalan 3 tahun. Ketika disuntikan pas waktunya. Dari TT2 ke TT3 dia 5 tahun. TT3 ke TT4 itu 10 tahun, TT4 ke TT5 itu sebenarnya 25 tahun. Nah, jadi di rumah juga pemirsa satu bahwa kartu imunisasi itu jangan hilang karena kalau kita bisa menunjukkan kartu tersebut, kita tidak perlu lagi harus kayak imunisasi diulang itu enggak. Kalau memang sudah betul-betul sampai 5 kali. Nah biasanya itu ada kan anak suntik sekolah, yang bias-bias itu, itu adalah booster dari yang awal tadi. Berarti suntik tetanus toksoid ini tidak hanya diperuntukkan bagi calon pengantin saja Bu ya? Tidak. Berarti sampai usia berapa ini Bu misalnya Bu? Di teoritis tidak ada disebutkan untuk batasan, istilahnya kayak kai-kai gitu, itu bisa disuntikan. Jadi misalnya kai-kai tercocok paku. Nah, tercucuk paku itu kan rentan sekali, apalagi pakunya betagar, bekunat gitu. Ketika dimasuk di tersusuk, nah biasanya kita lakukan ATS. ATS itu anti tetanus serum. Nah, setelah itu nanti beliau itu bisa kita suntik dengan suntikan vaksin TT untuk memberikan perlindungan ke beliau berikutnya. Jadi bukan berarti loh ya orang sudah pernah kena tetanus lalu dia kebal terhadap tetanus, tidak jadi itu. Jadi beda dengan kayak kita tuh, oh sudah pernah sakit cacar, kebal aku terhadap cacar, beda kan ya gitu. Ini kalau tetanus sekali pernah kena tetanus bisa aja nanti kena lagi. Iya, karena dia tidak kebal, makanya diberikan vaksin. Kalau untuk ibu hamil gimana Bu? Amankah? Aman. Jadi pada saat ibu hamil, jadi kan kayak gini Mbak. Sebenarnya ketika dia, misalnya nih kayak Mbak Sherly kan belum menikah nih, misalnya mau menikah, terus itu pada saat disuntikan, hamil pada tahun pertama pernikahan, jadi belum hitungan setahun, pian sudah berisi hamil gitu, tidak perlu disuntikan vaksin. Tapi ketika pian itu misalnya lambat dapatnya, misalnya tahun ketiga perkawinan baru dapat hamil, maka pian pada saat usia kandungan 5-6 bulan itu boleh disuntikan vaksin. Baik, kita tahan sejenak lagi Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami akan melanjutkan perbincangan, jadi tetaplah di program Ruang Sehat. Ya pemirsa, terima kasih karena Anda masih di program Ruang Sehat. Baik, kita melanjutkan perbincangan nih Bu ya. Banyak isu yang beredar di masyarakat nih Bu, bahwa vaksin tetanus toksoid atau vaksin yang dilakukan sebelum menikah dapat mengganggu kesuburan wanita sehingga menyebabkan sulit kehamilan serta haid yang tidak teratur. Bagaimana tanggapan Ibu Bu? Jadi itu berita yang beredar itu sebenarnya tidak terlalu berdasar. Artinya menjadi kita istilah sekarang apa? Hoax ya? Hoax. Nah, jadi itu sebenarnya kalau orang yang jadi mandul itu dikaitkan dengan karena disuntik gitu kan,
Itu sebenarnya tidak seperti itu. Bisa saja dasar dia menjadi mandul itu bukan karena suntikannya. Jadi bisa karena memang ada penyebab lain yang memang seperti itu. Karena kalau memang itu menyebabkan suatu mandul, pasti di antara yang berapa banyak ini dia akan mandul kan gitu. Tapi ini tidak. Jadi terus juga perdarahan atau kayak haid yang tidak teratur. Bukan seperti itu. Terkadang orang salah kaprah. Dipikirnya itu suntikan tete ini seperti suntikan KB. Padahal bukan gitu, malah akan memberikan perlindungan kepada ibunya sebenarnya seperti itu. Jadi itu hoak Mbak. Oke. Langkah apa nih Bu supaya meyakinkan masyarakat agar jangan khawatir nih Bu? Oke, jadi kita kan tingkatnya puskesmas nih. Kalau di kami pas ulun kan di puskesmas Kelua. Jadi di puskesmas Kelua adalah kita sering melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat bahwa inilah vaksin yang diberikan kepada ibu hamil, kepada ibu yang mau dalam artian itu mau menikah, itu sangat penting. Terus juga kita memberikan suatu di KUA itu kan kita kerjasama juga dengan KUA di Kelua itu bahwa mereka itu kalau ada orang mau kawin maka dia harus disuruh ke Kelua dulu ke puskesmas gitu supaya di sini diberikan juga nanti pelayanan kesehatannya. Memang sih tidak pelayanan ini kan dia tidak serta-merta gratis, memang ada bayar tapi berapalah bayarnya tidak banyak gitu maksudnya. Jadi karena ini kan pentingnya untuk si empunya diri sendiri gitu. Apalagi kalau tesnya itu kan ada tes golongan darah, anemianya dari HB-nya, terus itu juga tentang tes hepatitisnya. Jadi banyak sekali manfaatnya yang diberikan pada orang dengan vaksin ini nantinya itu mencegah terhadap tetanus. Di mana biasanya Bu Catin untuk melakukan suntikan tersebut? Di fasilitas pelayanan kesehatan itu puskesmas jelas bisa buka. Kalau di rumah sakit, kalau dulu masih ada ya, tapi entah kalau yang sekarang, tapi di fasilitas tingkat pertama di klinik itu masih bisa kita dapatkan untuk suntik vaksin. TTI ya. Dan jangan takut, sekarang ini juga kita lagi promo untuk vaksin COVID ya. Jadi jangan takut bahwa tidak sakit kok. Orang kan terkadang takut sakit ya disuntik. Banyak pikirannya sakit kan. Iya, jangankan orang awam. Kita dari kesehatan pun, saya tentunya juga dokter itu takut disuntik. Tapi ketika kita sudah meyakinkan diri bahwa ini bagus, memang untuk kesehatan kita, kayaknya tuh kada masalah lagi deh disuntik itu, kada sakit yang kayak tahu salim bada lah Pian. Salim bada. Ketikih. Oh, iya. Nah, sakitan ketikih itu mengikut daripada ikutan suntikan ya. Jadi tidak jangan takutlah dengan suntikan vaksin, apalagi cuma jarumnya kecil ya. Iya. Baik, terima kasih Bu atas informasi yang telah diberikan Bu. Ya baik. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Oni mengenai pentingnya imunisasi yang dilakukan calon pengantin. Semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.